Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam malam-malam yang penuh berkah ini, bersama-sama kita mengkaji nasihat-nasihat atau wasiat-wasiat daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi yang kita kaji rutin setiap malam, setiap selesai tarawih. Setelah beberapa hari kemarin kita sempat libur, Alhamdulillah insya Allah kita akan mulai lagi malam hari ini. Alhamdulillah sampai kepada pembahasan daripada nasihat-nasihat Al-Habib Ali Al-Habsyi. Nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallif Al-Habsyi berkata, nasihat beliau atau wasiat beliau pada malam Ahad dari malam-malam bulan Ramadan, beliau berkata, igamatus sabab la budda minhu fa'alal insan ayyugima sabab, katanya. Igamatus sabab, seseorang itu mengerjakan sabab-sabab, perantara-perantara dalam segala hal, dalam urusan rizki, dalam apa, itulah budda min, harus, katanya Habib Ali Habsyi, harus seseorang itu mengerjakan sabab, mengerjakan perantara dari sesuatu yang ingin dihasilkannya. Fa'alal insan an yuqima sabab, seseorang itu, manusia itu harus ngerjakan sabab, itu harus ngerjakan sababnya, itu harus. Wal hukum wa tasrif lillah, ketentuannya nanti seperti apa, ketentuannya atau hasilnya apa kata Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diperintahkan untuk mengerjakan sabab, untuk mengerjakan ikhtiarnya. Hukumnya nanti seperti apa, tasrifnya, bentuk yang akan didapatkan itu seperti apa, wallahu a'lam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengerjakan sabab-sabab itu. In ba yarfa'uh wa in ba yutwi wa in ba yufgiruh wa in ba yughnih, katanya Habib Habsyi. Ada, terserah Allah nanti hukumnya itu seperti apa. Apakah orang itu akan diangkat derajatnya nanti, apa kata Allah. Yuti, apa mau dikasih nanti dari apa yang sudah dia kerjakan itu, apakah mau dikasih nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang dia usahakan itu, apa diberi nanti. Apakah sama Allah akan dijadikan orang itu orang yang fakir, orang yang enggak punya, apakah oleh Allah nanti akan dijadikan orang yang kaya, wallahu alam, apa kata Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu tidak bisa menentukan. Al-insan bit-takhir wallahu bit-taqdir, katanya. Dalam satu pepatah disebutkan insan, seseorang itu bit-takhir, hanya bisa berikhtiar, berusaha. Allah lah yang nanti akan menentukan. At-taqdirnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau nggak salah diceritakan, Al-Habib Abdul Qadir Khalifatul Aslaf, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf Jeddah itu, sampai-sampai salah satu dari orang-orang soleh banyak yang mengatakan beliau itu Khalifatul Aslaf, adalah khalifah penggantinya salafun soleh dari zaman dulu. Bahkan ada yang menyebutkan beliau itu termasuk salah satu Qutbil Ghaus, wali kutub di zamannya, di zaman kita yang kemarin ini. Itu beliau punya abah beliau itu namanya Habib Ahmad As-Saggaf. Di zaman hikmahnya, suatu ketika beliau tuh, ketika Habib Abdul Qadir masih kecil ini, saking beliau tuh, ini banyak beberapa pelajaran di sini, tapi kita ambil dari sebab apa yang kita bahas di sini, yaitu katanya Habib Al-Habsyi, orang tuh harus tetap mengerjakan ikhtiar. Beliau ini wali besar, tapi ketika beliau itu sudah jadi wali besar, menjadi gudwah, menjadi panutan, menjadi figur, public figur, menjadi teladan, menjadi orang yang besar, wali, beliau tetap punya satu kebiasaan yang beliau kerjakan. Bahkan suatu itu, ketika itu Habib Abdul Qadir yang bercerita ini kepada guru-guru kami mendapatkan cerita ini daripada guru-guru kami ketika kami di Hadramaut. Diceritakan bahwasanya suatu ketika, dengan keadaan posisi Habib Ahmad itu seorang kutub, seorang wali besar, satu ketika pernah mengajak Habib Abdul Qadir
Sehingga pelajaran ini tertanam kuat di hati Habib Abdul Qadir. Abahnya itu kebiasaan tokoh di Hadramaut, orangnya pakai imamah, pakai rida, pakai jubah, pakai gamis, putih-putih, serba putih. Karena tokoh, seorang tokoh. Itu beliau punya satu kebiasaan yang gak pernah beliau tinggalkan. Apa? Beliau tuh biasanya ketika selesai panen kurma, beliau tuh punya kebiasaan ke kebunnya semenjak muda. Ke kebunnya apa? Cari sisa-sisa kayu kurma tadi, terus nanti dipikul, disewun, dipikul, dibawa ke pasar atau dijual di pasar. Ketika beliau sudah sampai ke magam yang tinggi, sudah menjadi habib besar, sudah menjadi tokoh besar, beliau tetap mengerjakan kebiasaan ini di depan anaknya sendiri. Suatu ketika, katanya Habib Abdul Qadir, ceritanya ini kami dapat dari guru kami, saya pernah diajak oleh abah saya. Selesai roha, selesai daras, selesai pengajian sama santri-santrinya, saya diajak oleh abah saya ke kebun. Kebun pada waktu selesai panen katanya. Sampai di kebun saya lihat abah saya itu milik kayu. Jubahnya itu diangkat sama beliau, diangkat terus di tali begini tuh. Kan kalau dibuka udah enak nanti, kebuka kemana-mana. Diangkat sama beliau, dengan santainya beliau lipat jubahnya, beliau milih kayu, selesai milih kayu dipikul kayu itu. Imam, seorang imam yang besar. Dipikul kayunya itu dibawa ya ke pasar Sewon atau di mana, dijual sama beliau. Saya ngelihat sendiri dengan mata saya sendiri. Tarbiyah, pendidikan dari seorang abah. Itu tarbiyah, ta'dib, adab dari seorang abah yang diwariskan langsung kepada anak-anaknya. Diwariskan langsung kepada Habib Abdul Qadir. Sehingga semenjak itu aku tertanam di hati saya betapa agungnya abah saya, itu katanya Habib Abdul Qadir. Itu beliau seorang imam. Tidak melihat magomnya, tidak melihat posisinya, tidak melihat statusnya, beliau tetap dikerjakan dengan tawaduknya, dengan nafsunya yang sangat terbunuh, dengan tidak ada nafsu sama sekali, bahasanya dia orang mulia. Pergi ngambil dipikul. Coba bayangkan, dipikul anaknya yang bakal menjadi seorang imam nanti, anaknya itu berjalan di belakangnya seorang imam, dan di depan seorang imam ini, yaitu Habib Abdul Qadir, adalah imam yang menjadi panutannya. Kita ambil satu sebab di sini, yaitu sebab apa? Bahasanya beliau tetap ikhtiarnya tetap beliau kerjakan. Wali min auliyaillah. Masya Allah, muridnya beliau banyak orang kaya waktu itu di Sewun, tapi enggak seperti yang Al-Bagir ceritakan di kajian Syama'il, bahwasanya Rasulullah SAW dengan keadaan ditawari oleh Israfil untuk kekayaan seperti ini, beliau tidak memilih, tetap memilih biasa. Beliau Habib Abdul Qadir ikhtiarnya masih ada. Habib Ahmad ikhtiarnya masih ada. Akhadha bil asbab, sebab-sebabnya dia ada, masih dikerjakan, dijual, setelah itu pulang. Kerjakan sebab. Nanti rezekinya datang dari mana? Terbukanya urusan yang lain dari mana? Wallahu a'lam. Al-hukum wa tasrif min Allah. Ketentuannya dan bentuknya seperti apa nanti, Allahu a'lam, dari Allah Subhanahu wa taala. Wasiat Habib Ali Habsyi, kita harus tetap mengerjakan sebab ini. Radhiyallahu anhum, semoga bermanfaat bagi kita. Amin Allahumma amin. Karena apa? Karena seperti ini katanya Habib Ali Habsyi. Fal insan yuqimus sabab, sholli, shaum, tilul Quran, zikir, was'alullah al-qabul. Karena kita itu harus mengerjakan sebab, ya, suruh puasa, ngaji, sholat, zikir. Karena nanti apa? Wat taufiq dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya meminta supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taufik, pertolongan dari Allah, inayah, diterima apa enggak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Karena seperti ini. Kalau kita itu tidak mengerjakan sabab, tidak mengerjakan sesuatu, terus nanti ketika Allah mau menerima amal kita, amal yang mana yang akan diterima? Karena katanya beliau disebutkan, idza waffaqallah al-abad lil amal wa qabilahu. Karena seseorang itu ketika dikasih kesempatan bisa mengerjakan sesuatu, terus diterima oleh Allah, loh, satu hal yang diterima itu biasanya menjadi sebab seluruh amal kita diterima. Kalau kita nggak ada yang diterima, nggak ada amal yang kita kerjakan, terus apanya yang akan menjadi kunci untuk amal-amal kita yang lain diterima? Terus satu amal kita itu disuka oleh Allah,
dan Allah mencintai amal itu terus diterima oleh Allah. Loh, kalau Allah sudah ridho, katanya beliau, itu yang menjadi kunci nanti lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabab itu penting di sini. Sholat ya sholat. Ini semuanya dikerjakan. Mungkin dari salah satu dari itu nanti kita minta kepada Allah semoga diterima. Karena ketika idza qabilahullah walau huwa qalil bayudhaifu. Karena katanya apa? Mohon maaf ya, kitabnya tulisannya terlalu kecil dan terlalu jauh mejanya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menerima, walaupun itu amal yang sedikit, akan dilipat gandakan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ad'afan katsira, dengan lipatan yang sangat banyak. Katanya Habib Abdul Haddad pernah dalam salah satu mudzakarah disebutkan bahwasanya tidak ada amal yang kecil kalau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal itu tidak dikatakan kecil kalau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kalau itu diterima, besar nanti. Akibatnya bisa kita rasakan. Efeknya yang banyak, yang besar akan kita bisa rasakan nanti. Sebanyak apapun kalau nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apanya. Jadi seperti itu. Bayudhaifu lahu ad'afan katsira. Kalau amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah lipat gandakan nanti ad'afan katsira, dengan lipatan yang banyak. Jadi seperti itu. Jadi dari sinilah pentingnya bahasanya kita itu harus mengerjakan sabab, sehingga mungkin sabab itulah nanti yang menjadi salah satu amal kita diterima yang lainnya. Radhiyallahu anhum ajmain. Terus kemudian berkata beliau, kembali beliau menasihati kita yang berkaitan dengan masalah Ramadan. Kata beliau, walayali hadzal syahr mawasimul khair. Katanya beliau, malam-malam dari bulan yang mulia ini, bulan Ramadan ini adalah musimul khair. Adalah musim yang penuh dengan kebaikan. Katanya beliau, tuftah fih abwabul khair wa tughlaq abwabus syarr. Yang mana Allah membuka di bulan mulia ini, malam-malam Ramadan ini, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Dan Allah tutup pintu-pintu kejelekan. Fal musta'idin, orang-orang yang sudah siap, laha minar rijal. Kemudian beliau menceritakan, coba dilihat orang-orang yang sudah musta'id, golongannya para rijal, orang-orang besar itu, yang mereka itu menanggapi Ramadan, mengisi Ramadan, menghiasi Ramadannya itu dengan kesungguhan yang bagus. Apa katanya beliau? Tanazulhum al-futuhatul ilahiyah. Yang mereka dapat tanazulnya, hal-hal yang turun dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka dapatkan ada apa? Al-futuhah al-ilahiyah. Pembukaan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Habib Al-Habsyi, ada hadyaga fathu fi salatih, katanya. Banyak macam, katanya beliau disebutkan. Ada orang yang futuhnya dibuka oleh Allah, keridhaannya itu jatuh kepada orang itu dalam salatnya. Wa hadyaga fathu fi tilawatih, ada yang dibuka dari segi bacaan Al-Qur'annya, sebab dia punya bacaan Al-Qur'an, akhirnya Allah buka. Ada hadyaga fathu fi dzikrih, ada orang yang gara-gara dia tuh sering berzikir, dari zikirnya itu Allah buka bagi dia al-futuhat, pemberian-pemberiannya, fadhail-fadhailnya, anugerah-anugerahnya. Wa hadyaga fathu fi naumih, ada juga orang-orang yang sudah memang musta'idin, yang memang menghadapi Ramadan itu dengan kesungguhan, ihtisab, dengan mengharap betul dari Ramadan, imanan, dengan iman betul kepada Ramadan, dengan hati yang penuh dengan kecintaan kepada Ramadan, hatta walaupun dari tidurnya Allah futuh, Allah bukakan pemberian-pemberian ilahiyah itu, yang berupa nur, berupa madad, berupa anugerah, fadl, dan lain semacamnya. Tinggal kita tata. Kemarin sempat diterangkan ada 5 hal, kata Habib Al-Habsyi, sempat Al-Baqir terangkan dalam beberapa pertemuan sebelumnya, yang bisa membuat orang itu beruntung ketika menghadapi Ramadan, katanya. Dengan niat yang itu, dengan 5 niat itulah nanti pemberian-pemberiannya yang agung. Wa ba'dul arifin alladhi yanam wala fi qalbihi khairullah yudrik fi naumih ma la yudrikuhul qa'im fi magamih was-sha'im fi siyamih. Ada sampai beliau ceritakan sebagian orang arifin itu yang mana beliau tidurnya saja
Tapi dalam keadaan tidur beliau tuh di hatinya tidak ada selain Allah, yaitu hanya Allah yang ada di hatinya. Maksudnya pengharapan betul kepada Allah. Hatinya tuh bahagia betul dengan Ramadan. Capek istirahatnya istirahat betul. Karena memang capek beribadah atau apa. Walhasil di hatinya memang ada Allah, selalu sambung kepada Allah. Tidurnya dalam keadaan punya wudhu sehingga dicatat ibadah. Tidurnya sebelum tidur yang akhir dibaca adalah zikir sehingga dicatat ibadah. Orang-orang arifin itu di hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa taala, yudrik, kadang fi naumi, dari tidurnya saja itu kadang dia mendapatkan sesuatu yang agung yang nggak bisa didapatkan walaupun dengan cara sholat atau dengan cara qiyamul lail, atau nggak bisa didapatkan oleh orang-orang yang dia itu sholat, yang dia itu puasa. Kalah dengan tidurnya orang-orang yang tadi seperti tadi, yang di hatinya itu Allah selalu ada, katanya. Kadang orang-orang arifin itu, katanya Habib Al-Habsyi, mereka itu mendapatkan fi naumih, di dalam tidurnya tok, mereka itu mendapatkan ma la yudrikuhul ghaim, yang nggak bisa didapatkan oleh orang yang sholat, yang puasa dan lain sebagainya. Gara-gara tidurnya tok. Kuncinya apa? Kuncinya fi qalbuh ghairu la fi qalbuh ghairullah. Ternyata di hatinya tidak ada selain Allah. Dalam beberapa keterangan yang di depan tadi, Habib Al-Habsyi menerangkan, kita ini kalah, katanya Habib Al-Habsyi, dengan orang-orang arifin tuh. Mereka itu punya hati yang kuat gara-gara mereka itu bersambung dengan guru-guru yang kuat, bersambung dengan orang-orang yang istimewa. Di dalam dulu ketika mereka, orang-orang sebelum mereka itu istimewa ketika menyambut Ramadan, mereka punya sambungan. Sehingga mereka punya hati sebagaimana hatinya mereka. Kita kalah dengan mereka, katanya Habib Al-Habsyi. Paling enggak katanya Habib Al-Habsyi, kalau kita tidak bisa seperti mereka, semoga kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita punya sambungan dengan para aulia itu. Punya sambungan dengan orang soleh itu. Semoga mandar, katanya orang Jawa, mandar. Semoga puasanya kita itu dimasukkan ke puasanya mereka. Sholatnya kita tidak ada apa-apanya, tapi mandar puasanya kita itu dikatrol, ditarik oleh Allah, digabungkan dengan sholatnya mereka. Sampai katanya Habib Al-Habsyi disebutkan, semoga bacaan kita kepada Al-Quran sama dengan bacaannya Rasulullah dulu, sambung dengan bacaannya Rasulullah dulu. Sholat kita sambung dengan sholatnya Rasulullah dulu. Sampai seperti itu, husnudzonnya itu ngarepnya kepada Allah seperti itu. Ya walaupun kita tidak bisa seperti ini, katanya Habib Al-Habsyi tadi, mungkin kita tidak bisa mendapat futuhat itu, tapi paling tidak kita minta kepada Allah, mandar muko, semoga puasanya kita ini dimasukkan ke puasanya orang-orang yang diterima oleh Allah. Mereka para orang-orang soleh. Sholatnya kita itu dimasukkan, tarawih kita itu dimasukkan oleh Allah kepada tarawih-tarawihnya orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Munajat kita, tahajud kita, qiyamul lailnya kita, doanya kita di tengah malam. Kalau kita penuh dengan keburukan, mandar mugo, semoga oleh Allah digolongkan kepada para guru kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan niat seperti ini kita akan beruntung nanti. Karena 5 hal tadi, katanya Habib Al-Habsyi, yang perlu orang kerjakan sebelum menghadapi Ramadan adalah diantaranya harus memperbanyak niat soleh, katanya Habib Al-Habsyi, seperti keterangan yang lalu-lalu. Radhiyallahu anhum ajma'in. Waqala radhiyallahu an, terus kemudian beliau berkata, ini setelah beliau nasihat panjang lebar tadi, ketika di majelis ini, di majelis yang sekarang ini, ada salah satu muhibbinnya beliau, ada salah satu pecintanya beliau. Ini beliau sudah masuk ke hal, datang halnya sampai ngomongnya itu, kadang para aulia itu kalau sudah datang sambungnya kepada Allah, kadang ngomongnya itu agak lepas kontrol, tapi itu semua tidak mungkin keluar dari hati yang takabur. Kadang itu Allah wujudkan para aulia itu lepas kontrol, ngomongnya itu kadang, kamu cinta sama saya, kamu sama saya di surga. Kadang-kadang ngomong seperti itu. Kan kayak kelihatannya ini, sombong Habib ini, atau seperti apa. Enggak, itu namanya hal. Kalau sudah datang halnya, magomnya saking nyambungnya sama Allah, itu bentuk salah satu anugerah yang Allah wujudkan. Katanya Imam Sya'rani disebutkan dalam satu keterangan, para aulia yang sampai melampaui batas ngomongnya seperti itu salah satu anugerah yang Allah wujudkan di depan para pecintanya, di depan para pengikutnya, keberkahan untuk menambahkan seorang itu semakin dekat kepada kebaikan. Tujuannya itu seperti itu. Kadang Allah wujudkan, Allah buka seperti itu. Nah, ini Habib Al-Habsyi ngomong, katanya, kullu man yantasib li al-yawm fi khair kathir.
Allah, alhamdulillah, semoga kita disambungkan menjadi pencintanya beliau. Katanya Habib Ali Habsyi apa? Orang yang punya intisab, yang punya sambungan kepada saya, pecintanya. Ini ceritanya setelah beliau nasihat panjang, waktu itu ada salah satu pecintanya beliau, akhirnya beliau ngomong seperti ini. Orang yang sekarang punya intisab kepada saya, sambungan kepada saya, katanya Habib Ali Habsyi. Ini pecintanya, ini kan yang dihitop, yang dituju pada waktu itu bukan yang punya nasab, yang punya keturunan, bukan yang punya darah. Ini kejadiannya Habib Ali Habsyi ngomong sama salah satu muhibbinnya, pecintanya. Nah, dia pecinta punya sambungan yang bukan darah. Itu apa? Mahabbah. Sambungan ruhaniyah. Katanya Habib Ali Habsyi, kullu man yantasib. Semua orang yang bersambung li kepadaku al-yaum fi khair katsir. Semuanya itu ada dalam khair katsir, kebaikan yang banyak, katanya Habib Ali Habsyi. Wa ashabi kulluhum ma hum darin yadik. Dan semua temanku, katanya Habib Ali Habsyi, di zaman itu beliau ngomong, semuanya, aku nggak tahu bahwasanya salah satu dari mereka ada yang dalam keadaan sulit. Aku nggak pernah nemu, katanya Habib Ali Habsyi. Ya, semoga ini masuk kita mencintai orang-orang soleh. Semoga masuk dalam, walaupun kita tidak merasakannya sekarang, tidak merasakan kenikmatannya sekarang, paling tidak ketika kita sakaratul maut, ketika kita di akhir hayat, ketika kita di mahsyar, ketika kita di hari kiamat nanti bisa mendapatkan intisab yang seperti ini. Seorang aulia semuanya bisa seperti ini. Katanya Habib Ali Habsyi, man yantasib lil yaum, orang yang punya intisab, sambungan kepadaku pada hari ini, ketika zaman itu. Coba ente lihat, katanya Habib Ali Habsyi, fi khair kasih, semuanya baik, enak ini keadaannya. Dan saya mahum darin. Jadi dan saya tidak pernah nemui mereka tuh ada yang hidupnya sulit, tidak ada, katanya. Masya Allah. Semoga ya ini salah satu kunci anugerah bagi kita, misalnya. Salah satu bisyarah, kabar bahagia bagi kita, seorang yang pecinta orang-orang soleh. Semoga dengan kita mencintai Ramadan kita dimasukkan ke Ramadan mereka, seperti tadi kata Al-Faqir tadi. Amin Allahumma amin. Wa qala radhiyallahu an, terus kemudian kata Habib Ali Habsyi, wa qala radhiyallahu an, panjang pembahasan tadi, beliau berkata, ana fi sholati tarawih a'ragu kathiran, katanya, kathir min kulli rub'in wa dhalika illa min thiqlil Qur'an. Beliau bercerita, Masya Allah, ini bahan renungan bagi kita. Saya, katanya Habib Ali Habsyi, setiap kali saya sholat tarawih, bacaannya itu rub'ul Qur'an. Jadi kalau Al-Quran itu juz, seperempat juz bacaannya dalam satu salam itu. Jadi dibagi ya, rakaat pertama berapa ayat, rakaat kedua berapa ayat, sehingga rubu' bacaannya seperempat juz. Wallah alam, mungkin seperti itu ya. Setiap kali aku baca seperempat Al-Quran itu selalu saya ini keringetan, katanya Habib Habsyi. Selalu berkeringat. Wadzalika, katanya, itu gara-garanya apa? Al-Quran yang saya baca itu berat, katanya. Berat. Bukan berat gara-gara banyak bacanya, bukan. Gara-gara beliau itu peresapannya. Beliau rasakan madatnya. Di belakang beliau kemudian ngomong, ma taji alayya ayah illa wahi malanah bisatwah al-ilahiyah. Karena apa? Satu ayat setiap kali yang aku baca itu pasti itu penuh dengan satwah al-ilahiyah, tuangan dari Allah Subhanahu wa taala yang beliau rasakan, sehingga beliau berat bacanya. Inna sanulgi alaika, dalam Al-Quran itu, inna sanulgi alaika, Allah sallallahu Muhammad, gaulan thaqila, katanya, inna sanulgi alaika ya Muhammad, aku akan kasihkan kepadamu, akan aku diktekan kepadamu ya Muhammad, gaulan thaqil, gaul yang berat ya Muhammad, katanya. Bukan berat bacanya, ini tadabbur bagi kita. Bahkan sampai salah satu aulia itu Al-Imam Muhammad Jamalullah itu, ketika beliau tuh baca dalam satu ayat, apa itu satu ayat yang ada waja'alu lahumur rahmanu wudda, ada yang wudda itu orang-orang yang dipilih, yang dicintai oleh Allah itu, Allah akan tanamkan bagi mereka itu rasa wudda, akan dicintai oleh Allah. Saking nikmatnya meresapi bahwasanya beliau seakan-akan beliau mendapatkan cintanya Allah, diulang-ulangi, wudda itu diulang-ulangi. Mulai setelah sholat isya sampai sholat subuh, tidak sadar, berdiri, wudda, wudda, wudda.
baca wudda itu sampai istighraq, sampai tenggelam, sampai hilang, sampai subuh baru sadar, berdiri wudda, 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 dan seterusnya. Begitulah para aulia. Ada yang sampai salah satu aulia itu diceritakan ketika ngaji saking merasakan haibahnya, merasakan keagungan ayat yang diterangkan di situ, beliau hafal ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, amin. Ketika ingat bahwasanya ayat yang akan dibaca adalah ini, ayat yang berisi azab, langsung pingsan. Belum membaca itu. Misalkan baca apa, ayat apa, isinya ayat azab. Kan ingat beliau, berhentinya di mana tadi? Hafal Quran. Radhalin, amin. Ketika mau baca ayat berikutnya, ingat ternyata ayat azab, pingsan langsung. Belum baca. Allah. Begitu para aulia. Merasakan nikmat di dalam bacaan Al-Qur'annya. Allah Subhanahu wa taala, semoga kita minta kepada Allah kita dikasih dzauq, rasa-rasa semacam itu sebagaimana mereka dikasih, paling tidak sedikit saja walaupun kita tidak pantas, paling tidak sedikit merasakan kenikmatannya, atau paling tidak semoga Allah tidak mengharamkan keberkahannya bagi kita. Amin Allahumma amin. Wa qala radhiyallahu an Waqala radhiyallahu an, setelah beliau bercerita mengenai Al-Quran tadi, akhirnya maka bagi kita itu seharusnya kita bertobat kepada Allah. Ya apa? Al-Quran ini sudah kita baca berapa lembar, berapa ayat, tapi kita tidak merasakan haibahnya, tidak bisa merasakan keagungannya itu. Semua Bani Adam punya salah, katanya beliau. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.